Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Putri Nurastuti dengan NPM 24066122036 dari Prodi PGSD semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas presentasi mata kuliah Etika Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Bapak Fikra Muhammad Nazib MPD. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu degradasi akhlak pada masa kini serta solusi pemecahannya. Pokok bahasan yang akan saya paparkan yang pertama yaitu pengertian degradasi akhlak. Kedua, penyebab terjadinya degradasi akhlak pada masa kini. Ketiga, contoh degradasi akhlak pada masa kini. Dan keempat, solusi dari degradasi akhlak. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini, fenomena degradasi akhlak di kalangan generasi muda kini bukan menjadi hal yang langka untuk ditemui. Yang lebih memprihatinkannya lagi, bahwa pelakunya di rata-rata dilakukan oleh remaja bahkan pelajar yang notabene-nya adalah sosok generasi muda terpelajar yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa selanjutnya. Sehingga degradasi akhlak ini ialah salah satu hal yang paling ditakuti oleh presiden kita terdahulu, yakni Presiden Soekarno. Beliau mengatakan menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Nah, apa yang dimaksud dengan perkataan dari Presiden Soekarno itu? Maka dari itu, kita sebagai sosok generasi muda harus memahami apa yang dimaksud dengan degradasi akhlak ini. Pengertian degradasi akhlak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, degradasi adalah kemunduran atau kemerosotan. Sedangkan akhlak, secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata khuluq, yang berarti adat kebiasaan, peringai, tabiat, dan muru'ah. Akhlak juga dapat diartikan sebagai budi pekerti, watak, dan tabiat. Adapun pengertian akhlak menurut Ibnu Maskawai, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Bisa dikatakan bahwa akhlak itu ada dalam genggaman kita. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Bisa dikatakan juga bahwa kita yang dapat mengatur akhlak mana yang kita ambil. Dapat disimpulkan bahwa degradasi akhlak merupakan suatu keadaan di mana telah terjadi kemerosotan moral yang bermakna bahwa individu maupun kelompok telah tidak menaati aturan serta tata cara yang berlaku di masyarakat. Seorang psikolog dan ahli pendidikan Amerika bernama Thomas Lichona mengidentifikasi adanya 10 tanda-tanda degradasi akhlak yang dapat merusak karakter bangsa. Di antaranya, yang pertama, meningkatnya kekerasan pada remaja. Kedua, penggunaan kata-kata yang tidak sopan. Ketiga, pengaruh circle atau rekan kelompok yang kuat dalam tindakan kekerasan. Keempat, meningkatnya penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas. Kelima, hilangnya batasan moral antara baik dan juga buruk. Keenam, menurunnya etos kerja. Ketujuh, rendahnya rasa hormat terhadap orang tua dan juga guru. Kedelapan, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara. 9, membudayanya ketidakjujuran. Dan 10, adanya saling curiga dan kebencian di antara sesama. Penyebab terjadinya degradasi akhlak pada masa kini, yang pertama, tersebar luasnya pandangan materialistis tanpa spiritualitas. Ukuran kesuksesan diukur dari kesuksesan berupa materi dan menyampingkan moral. Misalnya, seperti pada masa kini, maraknya perkembangan sosial media, orang-orang terkenal dan sukses namun menyampingkan moral yang ditampilkan. Yang kedua, konsep moralitas menjadi longgar akibat masuknya budaya asing serta mudahnya akses teknologi dan informasi. Ketiga, budaya global menawarkan kenikmatan semu melalui 3F,
food, fashion, dan juga fun. Yang keempat, masyarakat lebih bersifat individualistis ataupun individu dan juga bersifat apatis. Kelima, keluarga atau kurangnya kontrol dari orang tua ataupun keluarga. Bisa jadi karena broken home ataupun sibuk dengan urusan masing-masing. Keenam, kurangnya kontrol dari sekolah. Bisa jadi karena sekolah mengalami kekurangan ataupun keterbatasan waktu maupun sumber daya. Contoh degradasi akhlak pada masa kini. Yang pertama, kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, misalnya kasus perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Yang kedua, kenakalan yang menimbulkan kerugian berupa materi, misalnya kasus perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, mabuk, dan lain-lain. Yang ketiga, kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, misalnya maraknya kasus pelacuran, penggunaan obat-obatan terlarang. Yang keempat, kenakalan yang melawan status. Misalnya kita berstatus seorang pelajar yang membolos sekolah, tidak mengerjakan tugas sekolah, ataupun kita berstatus sebagai seorang anak yang melawan orang tua, dan lain-lain. Yang kelima, kenakalan remaja non-kriminal. Nah, kasus ini cenderung tertarik pada kesenangan-kesenangan, misalnya menyendiri ataupun bersifat apatis. Dalam Islam diwajibkan setiap muslim untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini tertuang dalam Al-Qur'an yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Adapun solusi dalam mengatasi degradasi akhlak. Yang pertama, membangun iman. Dengan pancaran keimanan, diupayakan muncul kepribadian yang jujur, bertanggung jawab, amanah, dan berakhlak mulia. Sebagaimana Allah mengutus Nabi Muhammad ke dunia ini, yaitu untuk menyempurnakan iman manusia. Yang kedua, memupuk akhlak serta pendidikan karakter. Maka dari itu, kita harus memupuk akhlak-akhlak baik, pendidikan karakter yang baik pada anak, sehingga dapat membuahkan insan-insan yang berakhlak mulia. Ketiga, pendidikan berbasis minat dan bakat, yaitu menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Keempat, pendidikan berbasis doa dan latihan. Rasulullah mengajarkan bahwa doa merupakan sesuatu yang penting bagi setiap insan. Kelima, batasi penggunaan gadget ataupun sosial media pada anak sesuai dengan usianya. Keenam, perlunya peran pengawasan orang tua dan guru. Kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan, degradasi akhlak pada masa kini bukan lagi menjadi hal yang langka untuk ditemui. Degradasi akhlak marak terjadi akibat penyebab dari berbagai persoalan, terutama adanya faktor globalisasi dan berkembangnya iptek, serta kurangnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ada berbagai solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya, seperti menerapkan pendidikan karakter sedini mungkin, juga meningkatkan pemahaman tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini saya dapat mengambil kesimpulan dari perkataan Presiden Soekarno, yaitu menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Maksudnya, jangan sampai bangsa kita menjadi kuli bagi bangsa lain hanya karena akhlak kita yang menurun. Maka dari itu, jadikan diri kita sebagai pelopor dan lakukan hal-hal yang baik. Berikut adalah referensi dari materi yang tadi saya paparkan.
Sekian pemaparan materi degradasi akhlak pada masa kini serta solusi pemecahannya. Semoga Anda sekalian dapat memahaminya. Juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.